Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan slide pada Cloud Google Drive. Tapi sebelumnya kita sudah belajar tentang Google Dokumen, Google Spreadsheet. Nah, ini yang terakhir untuk pokok bahasan Google Drive. Yang terakhir ini pada pertemuan ke-8 ini yaitu pengenalan slide pada Cloud Google Drive. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, nanti setelah kalian mengikuti dan menyaksikan video pembelajaran ini, peserta didik atau kalian dapat menjelaskan fitur-fitur dan fungsi Google Slide. Nah, kalian intinya nanti tujuan pembelajaran ini adalah dapat atau bisa menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada dan fungsi dari Google Slide. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mengikuti dan menyaksikan video pembelajaran ini, peserta didik atau kalian nanti dapat mempraktekkan penggunaan Google Slide itu sendiri. Jadi, coba nanti praktekkan setelah menyaksikan video pembelajaran ini, terus kemudian hasil pekerjaan Google Slide nanti silakan dikumpulkan pada kolom tugas, ya. Nah, selanjutnya silakan menyaksikan video tentang Google Slide pada Google Drive. Nah, anak-anak, terima kasih tetap menyaksikan video pembelajaran ini. Kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan apa sih yang dinamakan Google Slide itu, ya. Nah, seperti biasa, untuk masuk pada Google Slide, kita harus membuka browser Google Chrome atau Mozilla Firefox. Ini khusus yang menggunakan laptop. Kalau kalian menggunakan Android, ingat kalian harus download dulu di Play Store Google Slide, ya. Setelah kalian download, bisa kalian gunakan, ya. Nah, seperti biasa, ini saya akan menjelaskan dengan menggunakan laptop. Prinsipnya sama kalau kalian menggunakan Android, yang pasti masuk email terlebih dahulu. Kalau sudah masuk email, kita buka yang namanya Google Drive kita, ya. Buka dulu Google Drive-nya. Nah, pada Google Drive ini untuk memunculkan fitur Google Slide seperti biasanya di pojok kiri atas ini ada baru, kita klik, kita pilih yang Google Slide. Nah, tampilannya adalah seperti ini anak-anak, ya. Banyak fitur yang disediakan oleh Google Slide itu sendiri, ya. Prinsipnya sama seperti Microsoft PowerPoint. Kalau kalian bisa menggunakan Microsoft PowerPoint, kalian pasti bisa menggunakan Google Slide, ya. Dan pada Google Slide ini lebih simpel dan menunya tidak begitu banyak, ya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih Google Slide itu. Google Slide itu adalah produk dari Google, ya, yang berbasis cloud. Itu adalah sebuah aplikasi presentasi online yang dapat digunakan untuk mempresentasikan karya dengan cara visual. Tapi ingat, pada Google Slide ini kalau kita gunakan harus ada yang namanya koneksi internet, ya. Jadi kita harus masuk dan ingat dulu username dan password email, terutama email Google, ya. Nah, ini. Nah, pada Google Slide ini kalian nanti dapat melakukan membuat presentasi, terus kemudian mengedit presentasi itu sendiri, terus kemudian mengimport gambar dari komputer ke slide itu, terus kemudian memasukkan gambar atau video ke presentasi, ya. Jadi intinya kelebihan Google Slide ini bisa diakses di mana-mana, ya, asalkan ada koneksi internet dan kalian ingat username dan password dari email kalian, ya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya kalau tidak ada internet, kita tidak akan bisa mengakses Google Slide ini. Nah, itu, ya. Nah, anak-anak, itu tadi intinya dari Google Slide.
ada beberapa fitur ya atau menu pada Google Slide ya yang saya akan bahas ini adalah latar belakang, tata letak, tema, transisi. Tampilannya seperti ini anak-anak ya. Nah, coba kita langsung praktekkan ya. Pada tema ini adalah background yang akan kita buat di Google Slide. Misalnya kita akan membuat tema ini ya, tema fokus ini. Nah, sudah tampil ya yang sudah kita pilih tadi. Nah, seperti PowerPoint persis ya. Nah, kita buat judulnya dulu. Misalkan kita buat judul Google Slide. Nah, ini adalah oleh Imam Towi, misalkan nama saya ya. Nah, seperti ini kita bisa modifikasi, kita buat bold, kita buat italic dan lain-lain. Ya, kita juga bisa memperbesar ukuran hurufnya dan lain-lain ya, supaya lebih menarik. Silakan kalian nanti berkreasi sendiri. Nah, ini slide pertama. Nah, bagaimana slide kedua? Mudah anak-anak, tinggal klik kanan, slide baru. Nah, sudah muncul slide baru. Ini coba kita tulis pengertian dari Google Slide. Ini adalah contoh presentasi membuat slide ya. Nah, Google Slide adalah bla 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 ya. Nanti silakan kalian berkreasi sendiri. Ini contoh ya. Nah, di sini ada latar belakang. Kita bisa memilih warna bebas, terserah ya warnanya. Kita kasih warna merah nggak cocok ya, nggak cocok. Kita kasih warna hitam aja yang cocok ya. Selesai ya. Itu adalah tadi latar belakang ya. Nah, latar belakang dari slide yang kita buat. Tata letak. Ada tata letak. Tata letak itu adalah letak objek atau tulisan ya, seperti ini. Nanti silakan kalian praktekkan sendiri ya. Terus kemudian ada tema. Ya, ada tema. Ya. Nah, ada tema. Tema seperti tadi kita bisa memilih pakai tema sudah disediakan oleh Google Slide itu sendiri yang pasti sangat menarik. Dan transisi. Apa sih transisi? Transisi itu adalah perubahan. Ada perubahan dari slide kita yang nanti akan kita presentasikan. Contoh misalkan ya, ini saya klik transisi. Nah, di sini tidak ada transisi karena kita belum memilih transisi. Ya, coba kita cari transisi pudar. Nah, coba kita putar. Nah, ini adalah transisi, perubahan gerakan slide. Ya, itu yang namanya transisi. Maaf. Nah, itu. Nah, anak-anak, ini adalah contoh pembuatan Google Slide. Nah, seperti biasa kita dapat membagikannya ke teman-teman atau guru, orang tua. Jadi kalian kalau ada tugas membuat PowerPoint di pelajaran yang lain, kalau kalian tidak punya Microsoft Excel, kalian bisa membuat dengan menggunakan Google Slide ini, ya. Jadi kalian bisa langsung membaginya ke guru atau teman dan yang lain-lain, ya. Kita simpan dulu Google Slide-nya. Ya, kita lewati boleh. Ya, nah ini seperti yang saya jelaskan kemarin. Jadi Google Slide ini kalau kita bagikan aksesnya yaitu kita beri akses ke orang dengan pengaturan apa? Kalau pengakses lihat saja itu berarti teman yang kalian beri linknya itu hanya bisa melihat saja. Tapi kalau memberi komentar bisa melihat dan memberi komentar. Kalau editor, teman kalian bisa mengedit atau merubah isi dari slide itu. Ya, nah itu seperti yang sudah saya jelaskan pada Google Dokumen, pada spreadsheet dalam pengaturan berbagi
pada Google Drive ya. Nah, anak-anak, di menu presentasikan ini coba saya klik. Nah, di sini kalian juga bisa mempresentasikan ya. Nah, teman-teman yang lain juga bisa bertanya, atau kita juga bisa tanya jawab atau interaktif ya. Kita mulai sesi. Nah, ini sudah aktif, berarti teman kalian beri link ini. Nah, teman kalian nanti akan bisa berinteraksi atau bertanya jawab. Contoh misalkan saya ketik apa, saya kirim. Ya, nah di sini akan muncul, nah apa ya, karena saya bertanya ya. Nah begitu jadi fungsi untuk mempresentasikannya. Jadi teman-teman yang punya link pasti akan bisa melihat slide presentasi yang kalian buat. Nah itu anak-anak secara singkat yang namanya Google Slide ya. Nah coba nanti kalian praktekkan dalam kalian mempraktekkan Google Slide ini di tugas praktek pada kolom Google Classroom pada tugas ya. Nah itu anak-anak, sekali lagi semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa bertatap muka pada sekolah di SMP Negeri 18 Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.